Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Di kesempatan kali ini saya akan membahas satu buku yang cukup menarik buat saya, itu 60 biografi ulama salaf. Ya, langsung aja kita bahas dari bagian pertama yaitu Masruq bin al-Ajdah. Ini adalah biografi pertama dari serial biografi edukatif dari beberapa ulama salaf terkemuka. Biografi ini tertunjuk mendidik generasi muda Islam sesuai dengan pendidikan yang pernah ditempuh para ulama dan mengikuti jejak mereka, para imam yang terkenal dan mulia, orang-orang yang terkenal dan kezuhudan dan kehati-hatiannya, kewaraan dan kesederhanaannya. Mereka yang banyak beribadah dan mempunyai rasa takut yang mendalam pada Allah Subhanahu wa taala, sehingga temu dalam diri mereka sesuatu yang pantas untuk dihormati dan dimuliakan. Mereka pantas mendapatkan kenikmatan dan kehormatan itu. Sifat-sifat di atas tentunya merupakan indikasi dari seseorang pemimpin, para tabi'in dan para imam yang mau mengamalkan ilmunya. Di antara mereka adalah Masruq bin al-Ajdah al-Hamadani yang telah banyak berguru pada beberapa sahabat terkenal, yang diantaranya Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib dan Sayyidah Aisyah radhiyallahu alaihim ajmain. Dialah orang yang terkenal dengan kezuhudan, kewaraan dan ibadahnya, merupakan teladan dan tokoh yang pantas untuk kami jadikan pembuka dalam pegawai menulis serial biografi ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan menerima semua ibadah dan ketaatan kita dan menyatukan kita dengan para ulama yang mulia dalam derajat yang paling tinggi. Semoga salawat dan salam selalu mengalir kepada baginda Rasulullah SAW yang diutus sebagai rahmat bagi semesta alam, kepada keluarga serta para sahabatnya yang mulia. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seru sekalian alam. Yang bagian pertama, ya Allah, nama dan kelahirannya. Nama: Masruq bin al-Ajdah al-Hamadani al-Wadi'i Abu Aisyah al-Kufi. Dialah Masruq bin al-Ajdah bin Malik bin Umayyah bin Abdullah bin Murri bin Salman. Ada juga yang mengatakan Salman bin Muammar bin Al-Harits bin Sa'ad bin Abdullah bin Wadi'ah. Al-Hafidz Abu Bakar Khatib berkata, ada yang mengatakan pada waktu kecil dia pernah hilang diculik, lalu ditemukan lagi sehingga dia dinamakan dengan Masruq yang dicuri. Kemudian ayahnya Al-Ajdah masuk Islam. Kelahirannya: tidak seorang pun dari penulis biografi yang menjelaskan sejauh dan sedetail-detailnya tentang tinggal dan tempat lahirnya. Hanya saja mereka dengan jelas memberikan keterangan bahwa dia meninggal pada tahun 1662 atau 63 Hijriah. Harun bin Hatim dari Al-Fat bin Amr mengatakan Masruq meninggal pada usia 63 tahun. Jadi dapat disimpulkan bahwa dia terlahir pada tahun pertama Hijriah atau 1 tahun sebelumnya. Wallahu alam. Yang kedua, sanjungan para ulama terhadapnya. Malik bin Mukhawal berkata, aku pernah mendengar Abu Safar mengatakan, Hamdaniyah, nama sebuah suku, belum pernah melahirkan seorang seperti Masruq. Dari Amir Aisyabi, dia berkata, aku tidak pernah mengetahui ada orang yang lebih banyak berkelana di berbagai tempat untuk mencari ilmu dari Masruq. Dari Mashur bin Ibrahim, dia berkata, beberapa teman Abdullah bin Mas'ud ada yang mengajarkan banyak orang dan mengajari mereka tentang sunnah Rasulullah SAW. Di antara mereka itu adalah Al-Qamah Al-Aswad, Ubaidah, Masruq, Al-Harits bin Qais dan Amr bin Syarahbil.
Sya'bi berkata, ketika Ubaidillah bin Ziyad datang ke Kufah, dia bertanya, siapakah orang yang terbaik di antara kalian? Mereka menjawab, Masruq. Ibnu Al-Madini berkata, aku tidak pernah mempersilahkan seseorang pun untuk berbaris di belakang Abu Bakar ketika salat berjamaah, kecuali kepada Masruq, agar sewaktu-waktu bisa mengganti Abu Bakar menjadi imam ilmu dan kewibawaannya. Imam Ahmad bin Hambal berkata, Ibnu Uyainah berkata, tidak ada seorang pun lebih utama dari Masruq setelah Alqamah. Dari Ibnu Abjar, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masruq lebih pantas memberikan fatwa daripada Syuraih, karena Syuraih lebih banyak meminta pendapat Masruq. Yahya bin Mu'in berkata, Masruq adalah orang yang dapat dipercaya dan tidak ada yang menyamainya. Utsman bin Sa'id bertanya kepada Yahya tentang Masruq dan kepada Urwah mengenai Sayyidah Aisyah, maka tidak ada ragu lagi. Ibnu Sa'ad berkata, dia adalah sikah, orang yang dapat dipercaya, perkataannya dan berita yang dibawanya, dan dia banyak mempunyai hadits yang layak diriwayatkan. Al-Ajali berkata, dia adalah orang tabi'in yang dapat dipercaya dan termasuk salah seorang teman Abdullah bin Mas'ud yang diperkenankan mengajar dan memberikan fatwa kepada khalayak ramai. Dia banyak melakukan salat sehingga kedua kakinya membengkak. Abdul Nuaim berkata, di antara para teman Abdullah bin Mas'ud terdapat seseorang yang sangat takut dan sangat dicintai kepada Tuhannya dan selalu ingat akan banyaknya dosa yang telah dilakukannya. Dia sangat dihormati keilmuannya dan dapat dipercayai dan selalu ingin bertemu kepada Tuhannya dan memperbanyak ibadah. Dialah Abu Aisyah, ayah Aisyah, bernama Masruq. Dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Masruq, dia berkata, Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha berkata, wahai Masruq, sesungguhnya kamu telah aku anggap sebagai anak sendiri, dan kamu termasuk orang yang paling aku cintai. Apakah kamu mempunyai pengetahuan tentang Al-Mikdah, mengenal suatu kekurangan pada dirinya? Yang ketiga, yaitu adalah ibadahnya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutashir, dia berkata, Masruq memang memasang penutup antara dia dengan anggota keluarganya ketika sholat agar khusyuk dalam sholatnya, meninggalkan mereka dan dunia mereka. Anas bin Sirin, dari istri Masruq, dia berkata, Masruq banyak melakukan sholat sehingga kedua kakinya membengkak. Seringkali aku duduk di belakangnya sambil menangis karena tidak tega melihat apa yang dilakukannya. Dari Fit bin Khalifah, dari Asy-Sya'bi, dia berkata, Masruq bin Al-Ajjah jatuh pingsan saat dia menjalankan puasa pada musim kemarau. Sayyidah Aisyah, istri Rasulullah SAW, tidak mengangkatnya sebagai anak, hingga dia pun, Masruq, memberikan nama kepada putrinya dengan nama Aisyah. Dia tidak pernah memarahi putrinya itu sedikit pun. Perawi melanjutkan ceritanya berkata, kemudian putrinya itu datang kepadanya dan berkata, wahai ayah, makan dan minumlah. Dia menjawab, apa yang kamu inginkan dariku, wahai putriku? Sang putri berkata, aku hanya kasihan melihat ayah. Dia berkata, wahai putriku, aku hanya ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang jaraknya mencapai 50.000 tahun. Satu hari lamanya sama dengan 50.000 tahun hari kiamat. Dari Abu Ishaq,
dia berkata, ketika Masruk menjalankan ibadah haji, dia tidak pernah tidur kecuali dalam keadaan bersujud. Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutashir berkata, suatu ketika Khalid bin Abdullah bin Salah, seorang pembesar dari Basra, memberikan hadiah uang kepada Masruk sebanyak 30.000 dinar. Meski saat itu dia sangat membutuhkannya, namun dia tidak mau menerima. Abu Ishaq al-Subai berkata, Masruk menikahkan putrinya dengan Sa'ib bin al-Aqra dengan mas kawin 10.000 dinar yang diberikan Sa'ib kepadanya. Lalu uang sebanyak itu dipergunakan Masruk untuk membiayai para pejuang Islam dan menyantuni fakir miskin. Dari Al-A'mashi bin Abi Atha Duha, dia berkata, Masruk banyak bangun malam dan melakukan salat layaknya seorang rahib. Dia pernah berkata kepada keluarganya, sebutkanlah semua kebutuhan kalian kepadaku sebelum aku melakukan salat, agar tidak terganggu dalam salatnya. Dari Said bin Jubair, dia berkata, Masruk pernah menemuiku dan dia berkata, wahai Said, dia tidak ada pun sesuatu yang dapat menyenangkanku kecuali membenamkan wajahku di dalam tanah berdebu. Yang keempat, sikapnya terhadap fitnah. Dari Asy Sya'bi, dia berkata, ketika ada seorang berkata kepada Masruk, Anda telah terlambat mengikuti pasukan Ali bin Abi Thalib dan terlambat ikut dalam pertempuran. Sepertinya orang itu ingin berdebat tentang masalah ini. Maka dia berkata, demi Allah, aku ingatkan kepada kalian, tidakkah kalian tahu ketika kalian saling mempersiapkan bala tentara dengan persenjataan lengkap untuk saling berperang, pada saat itu pula Allah membukakan pintu langit dan kalian melihatnya, kemudian malaikat pun turun, hingga ketika berada di antara pasukan dari kedua belah pihak, malaikat itu berkata, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian saling memakan harta sesama kalian dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kalian, dan janganlah kalian membunuh dari kalian. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepada kalian. An-Nisa ayat 29. Apakah hal ini merupakan penghalang di antara kalian? Mereka berkata, ya. Dia berkata, demi Allah, sesungguhnya Allah telah membukakan pintu langit, memberikan solusi bagi permasalahan ini. Allah telah mengutus malaikat yang mulia melalui perkataan Nabi kalian, Muhammad SAW, dengan wahyunya yang diterima. Dan sesungguhnya itu pengadilan yang terdapat dalam lembaran-lembaran Al-Quran yang tidak akan ada yang dapat mengganti ataupun merubahnya. Zahabi berkata, Waki pernah berkata, ada beberapa orang yang pernah ketinggalan dari pasukan Ali bin Abi Thalib, yang diantaranya adalah Masruk bin Al-Ajah, Al-Aswad, Ar-Rabi bin Kusmain, dan Abu Abdurrahman As-Sulami. Ada yang mengatakan bahwa dia ikut datang dalam perang Siffin, namun di sana hanya memberikan wajangan dan mauziah dan tidak ikut berperang. Ada juga yang mengatakan bahwa dia ikut serta dalam perang Haruriyah bersama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan dia meminta maaf atas keterlambatannya bergabung bersama Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nomor 5, kewaraan dan kezuhudannya. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutashir, dari ayah dari Masruk, dia berkata, sesungguhnya dia tidak pernah mengambil bayaran dari pekerjaannya sebagai hakim. Dia berpedoman dari firman Allah, Innallaha astara minal mu'minina anusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah
Sesungguhnya Allah membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan harta mereka dengan surga. Dari Al-A'mashi, dari Abu Adha, dia berkata, Masruq pernah pergi selama 2 tahun. Ketika dia datang dari perantauannya itu, keluarganya memandang kopor yang dibawanya. Lalu mereka menemukan sebuah kapak di dalamnya. Sehingga mereka berkata, kamu merantau selama 2 tahun, lalu datang dengan kapak tanpa pegangan. Disangka bahwa mendapatkannya adalah dengan jalan yang tidak benar. Dia berkata, subhanallah, aku meminjamnya dan lupa mengembalikannya. Abu Ad-Duha berkata, pada suatu ketika Masruq pernah ditanya mengenai bait-bait syair. Kemudian dia berkata, aku tidak suka jika dalam kitabku terdapat bait-bait syair. Dari Ibrahim bin Muhammad bin Ibrahim bin Al-Mutasir, dia berkata, Masruq setiap hari Jumat mengendari keledainya dan aku memboncengnya di belakangnya. Dia membawa serta sapu yang sudah tua ke kebun. Lalu dia berkata, dunia ini adalah di bawah penguasa atau pengelola kita. Dari Hamzah bin Abdullah bin Usban bin Mas'ud, dia berkata, ada seseorang yang mengatakan kepadaku bahwa Masruq pernah membawa keponakannya ke Kufah. Kemudian dia berkata, tidaklah kalian ingin aku beritahukan tentang dunia? Dunia adalah apa yang mereka makan lalu habis, yang mereka pakai lalu rusak, yang mereka kendarai lalu binasa. Mereka mengalirkan darah, melanggar kehormatan, dan memutuskan hubungan silaturahim di antara mereka. Yang keenam, guru dan murid-muridnya. Guru-gurunya Al-Muzzi berkata, Masruq meriwayatkan dari beberapa orang diantaranya, Ubay bin Ka'ab, Kahabab bin Ad'ad, Zaid bin Sair, Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, Abdullah bin Amr bin Al-Ash, Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Umair Al-Laitsi, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib, Umar bin Al-Khattab, Mu'adz bin Jabal, Makil bin Sinan Al-Ashija'i, Al-Mughirah bin Syu'bah, Abu Bakar As-Siddiq, Subai Al-Aslamiyah, Sayyidah Aisyah istri Rasulullah SAW, dan ibunya Ummu Ruman dan Ummu Salamah istri Rasulullah SAW. Murid-muridnya Al-Mizzi berkata, ada beberapa orang yang meriwayatkan hadis dari Masruq, antara lain Ibrahim Al-Adnaki, Anas bin Sirin, Ayub bin Hani, Jabal bin Rufaidah, Abu Wil Syaikik bin Salamah bin Amir Asy-Sya'bi, Abdullah bin Murrah Al-Khariki, Abdul Rahman bin Abdullah bin Mas'ud, Ubaid bin Nadhlah, Ammarah bin Umair, Al-Kashim bin Al-Mutasyair bin Al-Addah, Muhammad bin An-Nashr Al-Hamdani, Abu Al-Adhuduha, Salam bin Syahib, Makul bin Asy-Syamsi, Yahya bin Al-Jazzar, Yahya bin Watsab, Abu Al-Ahwaz Al-Jusyami, Abu Ishaq Al-Subai, Abu Asy'atsya Al-Muharibi, dan istrinya Umar binti Amr. Perkataan dan perilakunya. Diriwayatkan dari Muslim, dari Masruq, dia berkata, cukuplah seseorang tahu maksud dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seseorang akan menjadi bodoh jika dia merasa bangga dengan apa yang telah diperbuatnya. Masruq berkata, hendaknya seseorang mempunyai tempat yang sunyi sehingga dapat digunakan untuk merenungkan diri, merenungkan dosa-dosanya, dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Ad-Duha, dia berkata, pernah Masruq memberikan suatu pertolongan kepada seseorang, kemudian
datang seorang wanita memberikan hadiah kepadanya. Sehingga Masruq sangat marah kepadanya dan berkata, "Kalaulah aku tahu bahwa sifat seperti itu terdapat dalam dirimu, niscaya aku tidak mau berbicara denganmu untuk selamanya. Selama itu, sama hal itu masih ada dalam dirimu. Aku pernah mendengar Abdullah bin Mas'ud berkata, barang siapa memberikan suatu pertolongan kepada seseorang untuk mendapatkan pengembalian haknya untuk menghindarkan dari sesuatu kezaliman yang menimpanya, kemudian dia menerima hadiah dari yang orang itu, maka perbuatan itu adalah suatu kebinasaan." Mendengar itu, orang-orang di sekitarnya berkata, "Kami tidak menganggap kebinasaan kecuali jika dia bertujuan menyuap." Masruq menimpali, "Jika berniat menyuap, maka itu adalah suatu kekufuran." Dari Asy-Sya'bi, dia berkata, "Pernah Masruq berkata, sesungguhnya ketika aku memutuskan perkara dalam suatu pengadilan yang sesuai dengan kebenaran, atau aku mendapatkan kebenaran dalam beritihad adalah lebih aku cintai daripada berjuang perang selama 1 tahun di jalan Allah." Dari Ibrahim bin Muhammad bin Al-Mutashir, dari Masruq, dia berkata, "Tidaklah ada yang lebih baik bagi seseorang mukmin dari kuburan yang dapat dijadikan tempat beristirahat dari kebisingan dunia, dan di dalamnya dia aman dari siksa Allah." Dari Muslim atau yang lain dari Masruq, dia berkata, "Sesungguhnya prasangka baik paling aku sukai adalah ketika seseorang pelayan berkata kepadaku, dalam rumahnya tidak terdapat uang maupun makanan sedikit pun." Dari Hilal bin Yashaf, dia berkata, "Rahasia dia dapat menguasai ilmu para pendahulunya, ulama salaf dan kontemporer, juga ilmu-ilmu keduniaan dan ilmu akhirat dalam membaca surah Al-Waqiah." Az-Zahabi, Sahabi berkata, "Perkataan Masruq itu memang terkesan dibesar-besarkan karena memang besarnya manfaat dan kandungan yang ada dalam surah tersebut, yang meliputi masalah dunia dan akhirat sekaligus. Adapun maksud dari perkataannya membaca surat Al-Waqiah adalah membaca dengan merenungi ayat-ayat dan memikirkan tanda-tanda keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala dengan merasakan seolah-olah dia hadir di hadapannya, sehingga dia tidak seperti sebuah perumpamaan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, seekor keledai yang terseok-seok membawa banyak kitab tanpa bisa membacanya atau memahami maksud yang dikandungnya." Yang ke-9, itu yang terakhir. Dari Syakik, dia berkata, "Masruq pernah dirantai selama 2 tahun. Selama itu dia habiskan untuk melakukan salat 2 rakaat dengan maksud mendapatkan pahala sunnah Rasulullah SAW." Dari Al-Amashi, dari Syakik, dia berkata, "Aku pernah berkata kepada Masruq, apa yang menyebabkanmu diperlakukan seperti ini?" Dia menjawab, ada tiga menyebabkanku seperti ini, yaitu Ziyad, Syuraih, dan setan, hingga akhirnya mereka menjadikanku seperti ini. Dari Abu Wail, dia berkata bahwasanya ketika menjelang kematiannya, Masruq berkata, "Ya Allah, aku tidak ingin meninggalkan dunia dengan tidak mengikuti petunjuk Rasulullah SAW. Tidak pula Abu Bakar dan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Demi Allah, aku tidak meninggalkan sesuatu pun kepada seseorang kecuali sesuatu yang melekat pada pedangku ini, maka masukkanlah dia ke dalam kafanku ini nanti." Sufyan bin Uyainah berkata, Masruq meninggal dunia pada tahun 63 Hijriah. Dia adalah seorang perawi yang dapat dipercayai dan mempunyai banyak hadis sahih. Abu Nuaim berkata, Masruq meninggalkan dunia pada tahun 62 Hijrah. Yahya bin Bakir dan Ibnu Sa'ad berkata, dia meninggal pada tahun 63 Hijrah. Demikianlah penjelasan tentang suatu teladan kita, yaitu Masruq bin Al-Ajjah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.